Shalom saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Senang bisa kembali berjumpa melalui renungan pada hari ini. Hari ini kita akan merenungkan satu pesan penting dari firman Tuhan yang akan kita baca dari kitab Efesus pasal 4 ayat 29-32 tentang bagaimana kita sebagai anak-anak Allah dipanggil untuk mengasihi sesama dalam setiap aspek kehidupan kita. Namun, sebelum kita memulai renungan pada hari ini, mari kita awali dengan berdoa. Tuhan Yesus yang penuh kasih, kami datang menghadap-Mu dengan hati yang rindu mendengarkan suara-Mu. Terima kasih untuk hari ini dan kesempatan yang indah untuk merenungkan firman-Mu. Bukalah hati kami dan pikiran kami, agar kami dapat mengerti kebenaran-Mu, khususnya tentang kasih, pengampunan, dan bagaimana Engkau memanggil kami untuk mengasihi sesama, seperti Engkau telah mengasihi kami. Biarlah melalui renungan hari ini, kami bukan hanya menjadi pendengar, tetapi juga pelaku firman Tuhan yang setia. Penuhi hati kami dengan Roh Kudus-Mu, agar hidup kami menjadi terang dan garam di dunia yang penuh dengan luka dan pertikaian ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, mari kita baca kitab Efesus pasal 4 ayat 29 sampai ayat 32. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Saudara, betapa seringnya kita tergoda untuk berbicara tanpa berpikir panjang, mengucapkan kata-kata yang menyakitkan, atau membalas kejahatan dengan kemarahan. Tetapi firman Tuhan hari ini memanggil kita untuk berhenti sejenak, untuk menimbang apakah perkataan dan sikap kita membangun atau justru merobohkan atau menjatuhkan. Sebuah penelitian dari Yayasan Dell menunjukkan hal menarik. Hanya 15% dari kesuksesan seseorang ditentukan oleh kemampuan teknis. Sementara, 85% justru berasal dari sikap pribadi dan kemampuan membangun relasi. Itu artinya, cara kita berbicara, bersikap, dan memperlakukan orang lain berperan sangat besar dalam menentukan keberhasilan hidup. Alkitab jauh lebih dahulu mengajarkan hal ini. Melalui perintah untuk menjadi ramah, penuh kasih mesra, dan saling mengampuni. Mengapa? Karena kita sendiri telah mengalami pengampunan dari Allah dalam Kristus. Maka, kasih yang kita berikan bukan sekedar tindakan moral, tetapi respon atas kasih Allah yang telah terlebih dahulu menjangkau kita. Saudara, pernahkah Anda menyadari bahwa dunia di sekitar kita semakin kekurangan kasih? Di media sosial, di jalanan, di kantor, bahkan dalam keluarga, kita melihat begitu banyak kemarahan, pertikaian, dan saling menyalahkan. Indonesia pun belum lama ini dikejutkan dengan berbagai konflik sosial, mulai dari perbedaan politik yang memecah belah, hingga kekerasan di lingkungan sekitar. Di tengah situasi ini,
Tuhan memanggil kita untuk menjadi duta kasih-Nya. Dan bagaimana caranya? Yang pertama, gunakan perkataan yang membangun. Mari kita mulai dengan mengucapkan hal-hal yang memberi semangat dan saling menguatkan. Kedua, buang kepahitan dan kemarahan. Mari kita latih hati untuk saling mengampuni dan kembali berserah kepada Tuhan. Dan yang terakhir, jadilah pribadi yang ramah dan penuh kasih. Sapa orang lain dengan senyum dan bantu mereka yang membutuhkan. Mengasihi sesama bukan berarti kita harus selalu setuju dengan semua orang, tetapi memilih untuk tetap bersikap seperti Kristus, yaitu sabar, mengampuni, dan penuh belas kasih. Sebab, kasih sejati bukan sekadar emosi, tetapi juga keputusan dan tindakan yang lahir dari hati yang taat kepada Allah. Saudara-saudari yang terkasih, mari kita tutup renungan pada hari ini dengan doa. Bapa yang penuh kasih, terima kasih untuk firman-Mu hari ini, yang mengajarkan kami untuk menggunakan perkataan yang membangun, membuang segala kepahitan dan kemarahan, serta hidup dalam kasih, kelembutan, dan pengampunan. Kami sadar bahwa mengasihi sesama bukan hal yang mudah, tetapi kami percaya dengan pertolongan Roh Kudus, kami dimampukan untuk menjadi saluran kasih-Mu di tengah dunia yang gelap ini. Tolong kami agar hidup kami memuliakan nama-Mu, baik dalam pekerjaan, dalam keluarga, dan dalam setiap perjumpaan dengan sesama kami. Ajar kami untuk mencintai seperti Kristus telah mencintai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami mengakhiri renungan hari ini dengan syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih sudah menyimak renungan hari ini. Jika renungan ini memberkati Anda, jangan lupa untuk klik like, tinggalkan komentar, dan subscribe agar tidak ketinggalan renungan berikutnya. Mari terus menebar kasih Kristus kepada dunia. Tuhan Yesus memberkati.